malam ini kita rencana mau buat vlog. Jadi vlognya itu test speed menggunakan gear 13 berapa kemarin ini, 1341. Sebelumnya saya juga sudah pernah top speed menggunakan 1540 kalau tidak salah, punya Vega Setter. Dan saya cek dulu videonya, ini saja saya screenshotkan. Nah, sebelum melakukan tes top speed, saya mengecek dulu kondisi ban. Nih saya hendak ukur pakai ukur tekanan. Untuk ban belakang oke lah. Kalau terlalu keras juga nanti malah cepat rusak shock breakernya. Ini masih oke. Untuk ban depan saya ganti yang warna hitam yang depannya, soalnya ban saya itu yang depan itu yang warna, yang peleknya warna emas itu saya ganti karena bannya yang FDR itu sudah retak-retak di sini. Jadi itu kan saya pakai tubeless, jadi itu sering bocor kalau pagi, makanya saya ganti yang memakai ban dalam ini, ban dalam. Jadi saya menggunakan ban ukuran 70/90 guys, lingkaran 17 MC. Jadi kenapa kemarin bocor itu banku di sini, dia retak-retak, jadi dia bocor, keluar angin mungkin dari sini. Katanya sih di setiap ban itu ada tanggal kadaluarsanya atau tanggal produksinya. Nah ini dia, katanya ini tanggal bulan 11 2016 ini adalah tahun produksi si ban motor. Jadi kalau ban motor itu dia makin lama itu karetnya makin jelek, jadi usahakan cari yang rakitan misalkan 2020 atau 2021, itu karetnya masih bagus. Ini kan 2016 katanya sih. Coba kita cek yang di belakang bagian ban belakang, adakah tanggal seperti ini juga. Nah ini yang bagian belakang dia pakai 90/80 lingkaran 17 MC juga. Tunggu kita cari juga tanggalnya yang seperti di seperti yang tadi. Sebelahnya mungkin. Nah ini ya contohnya, tanggal 3 bulan 4 2020. Ini sih orang bilang sih guys bahwa ini ya tanggal produksi si ban sendiri, dan kita cek nggak ada retak-retak di dalam ini. Katanya sih dia bilang ini adalah tanggal produksi. Saya juga baru tahu infonya, tapi siapa tahu teman-teman ada yang lebih mengetahui soal ban. Ini agak baru berarti bannya. Nah ini dia bannya nilon. Dan juga guys, kita akan mengecek di bagian shock breaker. Untuk shock breaker saya di bagian kiri itu masih bagus, bisa kita lihat tidak ada oli di sini, nggak ada oli. Ini masih apa, kalau diinjak becek terus kena lumpur, lumpurnya itu kering. Nah beda sama yang di sampingnya. Di sampingnya itu kelihatan ada oli di sini. Nah, ini dia basah karena oli. Nah biasanya itu penyebabnya karena seal di shock breakernya ini sudah rusak. Makanya kalau misal teman-teman lihat shock breaker terus ada macam basah di sini, basah oli, walaupun teman-teman cuci terus selalu ada olinya keluar, nah berarti shock breaker teman-teman itu sudah mulai bocor. Jadi bisa dikatakan shock breaker sayang di sebelah kanan tuh sudah mulai bocor dan harus diganti, karena berakibat kalau kita boncengan ini akan menubruk si bawahnya ini. Oke guys, sebelum kita top speed mari kita setel rantai dulu. Nah untuk rantai saya tuh sudah kendor seperti ini. Ini sudah dikatakan sudah kendor guys. Nah jadi kita akan setel sampai dia pengencangannya minimal seperti ini, bukan seperti ini, karena kondisi rantai yang kendor itu bisa berpengaruh kepada stop speed juga. Oke, nanti saya rekam lagi setelah penyetelan rantainya. Nah ini kita sudah setel rantai, tapi ternyata
ini terlalu keras. Nah, ini terlalu keras guys ya. Terus kalau diputar juga, sebenarnya sih nggak boleh keras begini guys, karena kalau keras begini bisa menyebabkan lahar di sini dan di sana juga bisa cepat rusak. Jadi kita kendorkan lagi sedikit. Oke, kita kendorkan lagi sampai dia betul-betul pas. Nah, ini masih keras sekali. Kalau terlalu keras begini tidak boleh, harus ada perenggangan sedikit. Kita kendorkan sedikit. Oke. Ini sih masih keras guys, masih keras sih sebenarnya ini. Masih keras, tapi tuh padahal tadi sudah pas. Oh, ini sudah. Nah, di sini nah minimal tuh seperti ini, pengencangannya terus minimal seperti ini. Pada saat kita naikkan begini, dia agak renggang sedikit. Dia bisa kita ambil di sini di tengah-tengah antara ban. Dia tuh bisa naik turun begini, jadi itu yang ideal. Nah, ini juga saya sudah di ujung, di garis ke 1 2 3 4 5 6, sudah di garis ke 6. Nah, sudah mentok ini, berarti ini harus diganti secepatnya. Saya rencana mau ganti ke 1540 kembali, karena itu lebih enak top speednya. Oke, kita lanjut ke vlog. Halo malam guys, jadi hari ini kita mau tes review dulu motornya. Jadi kita akan mengetesnya di jalanan umum, kecuali kebetulan ini jam 11 sih, jam 11 malam, jadi kita mau tes betul-betul di jalanan. Kita perbaiki dulu posisi kameranya. Oke, kita jalan. Jadi ini kondisi ban, bensin juga setengah, saya menggunakan Pertalite. Dan tadi ban standar di depan tapi FDR di belakang. Dan posisi juga pengencangan di ban itu, maksudnya dia standar, nggak terlalu gimana, nggak terlalu keras juga. Nah, saya di sini melewati pasar panjang, terus nanti kalau sudah mentok di sana, saya akan putar melalui di depan Honda, karena di situ kan jalur lurus. Saya akan tes top speed di situ. Untuk di gear 13/41. Saya sih belum pernah menggunakan ini untuk top speed, tapi kebetulan saya mau ganti rantai. Saya akan memilih apakah saya akan menggunakan gear yang awal 15/40 atau 15/40 atau 41 ya waktu itu. Nanti saya lihat deh videonya kalau yang mana yang betul. Atau mungkin saya menggunakan ini yang gear set yang ini yang sekarang saya pakai, yaitu 13/41. Yang mana top speednya lebih mantap, karena yang sebelumnya itu saya gunakan itu di gear set 15/40 ke 41 itu dia sampai 120 guys, kalau jalur lurus terus nggak boncengan. Dan kali ini saya juga akan mengetes 13/41. Nah, jalanan yang di jalur lurusnya sudah dekat, saya akan ambil jalan putar dulu biar bisa memutar dengan baik. Nah, sekarang kondisi saya lihat sih dari sini sudah agak sepi. Mudah-mudahan sih sepi, biar kita bisa melakukan top speed dengan tanpa kendala begitu. Nah, saya nanti ambilnya dari sini sampai tembus di bundaran pesawat.
ada mobil satu guys. Oke, kita mulai di sini. Waduh, ternyata cuma sampai 110 saja guys, nggak bisa naik lagi. Kayaknya memang ini 13/41 ini nggak rekomendasi untuk top speed sih. Dan juga tadi gigi 3-nya cuma sampai 80 kalau nggak salah. Kalau di gear 15/40/41 Kak, kalau nggak salah itu dia bisa sampai gigi 3 itu bisa sampai 100 guys. Bayangin aja, masa gigi 3 sampai 100. Ini aja sudah teriak. Nah, kita tes lagi. Nah, gigi 2 tadi sampai 60, gigi 3 ini cuma sampai 80, itu pun sudah teriak. Ini ada tikungan, jadi saya pelan dulu. Oke, saya mulai dari gigi 3. Ini jalur kosong. Gigi 4 loh, ini gigi 4 cuma sampai 110, udah nggak bisa naik lagi nih. Oke, saya stop sampai di sini. Sepertinya ya itu, sepertinya kalau teman-teman yang membutuhkan top speed itu nggak rekomendasi untuk menggunakan gear ukuran 13/41, soalnya nggak terlalu worth it. Oke guys, kita balik ke TKP untuk melakukan pengeditan dan penguploadan. Ada metik guys. Wih, dia mancing guys. Wih, mancing. Ada magic mancing balapan guys, tapi nggak saya gubris. Soalnya kan saya cuma top speed. Lagian juga top speed saya cuma 110. Nanti kalau ganti gear saya pasti pakai yang punya Vega ZR yang 15/41 atau 40 kalau nggak salah. Karena banyak ya teman-teman yang bilang juga itu yang bagus itu gearnya yang kecil di belakang tapi agak besar di depan. Itu biasa lebih ke top speed dan akselerasi. Akselerasi itu maksudnya itu ketika di putaran bawah begini, maksudnya di pertama kali digas itu dia pas digas itu gasnya langsung naik, maksudnya kecepatan tuh langsung tinggi, bisa langsung mencapai misalkan gigi 1 kan dia bisa mencapai kecepatan 40 itu dalam berapa
detik saja. Nah, contohnya seperti ini gear 13. Dia langsung respon begitu, dia respon langsung naik dari 20 ke 40. Nah, itu namanya akselerasi, tetapi stop speed lemah. Jadi teman-teman ini penikmat di akselerasi atau top speed, atau keduanya, akselerasi dan top speed itu dapat. Jadi kalau akselerasi itu seperti ini, misalkan contoh, nah kayak gitu. Nah, ini agak lambat di akselerasinya awalnya. Nah, maksudnya tenaga buat mengangkat awal itu kurang, itu namanya akselerasi. Sedangkan top speed biasanya itu kalau kalian menggunakan gear yang kayak macam Vega Setter begitu, dia tarikan awal itu lemah begitu, tetapi pas atas itu dia kencang, bisa sampai menembus 125 begitu contohnya. Nah, itu contohnya guys.